Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kartini Oktavia dengan NIM 2012000035. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengertian dan contoh kaul sahabi dalam mata kuliah Ushul Fiqh 2. Nah, sebelum kita memasuki materi mengenai pengertian dan contoh kaul al-sahabi, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal atau mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Wujud dan baqo muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadani yang kudrat iradah ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan halimana yang sami'an basiran mutakalima. Oke, baiklah, itulah tadi sifat-sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi saya hari ini, yaitu pengertian dan contoh kaul sahabi. Kata kaul merupakan bentuk masdar dari qola yaqulu kaulan, yang berarti perkataan atau pendapat. Sedangkan sahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Islam. Menurut pendapat para ulama, sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya, serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, serta dijadikan rujukan oleh generasi berikutnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah sendiri. Sehingga secara adat, mereka dinamakan sahabat. Ada lagi yang mengatakan bahwa sahabat merupakan orang yang berjumpa dengan Nabi, percaya kepada Nabi dan ajarannya, serta bergaul bersamanya, meskipun dalam waktu yang tidak lama. Definisi yang dinyatakan oleh ulama hadis ini mengindikasikan bahwa setidaknya ada 3 batasan dalam pemaknaan mazhab kaul al-sahabi. Yang pertama, sahabat yang dimaksud di sini adalah para sahabat yang semasa dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Di sini, sahabat adalah hanya sahabat yang beragama Islam. Nah, yang ketiga, para sahabat yang dianggap adalah sahabat yang wafat dalam keadaan masih beriman. Kaul al-sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Selanjutnya ada definisi lain mengungkapkan yang dimaksud kaul al-sahabi adalah yaitu mazhab al-sahabi, ialah pendapat-pendapat para sahabat dalam masalah-masalah ijtihad. Ada pendapat lain yang mengartikan kaul al-sahabi secara sederhana, yaitu mazhab al-sahabi adalah fatwa sahabat secara perorangan. Dari definisi-definisi di atas tadi yang sudah saya sebutkan, pada dasarnya kaul al-sahabi adalah argumentasi atau pendapat para sahabat Nabi tentang suatu kasus atau peristiwa hukum Islam baru yang diperoleh dari hasil ijtihad mereka. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh kaul al-sahabi. Yang pertama di sini ada fatwa Abu Bakar radhiyallahu anhu saat memerangi pembangkang zakat. Beliau mengatakan, "Demi Allah, sungguh saya perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, apabila mereka menghalangiku dengan sebenarnya zakat, yang mana mereka dulu memberikan kepada Rasulullah, maka sungguh akan aku perangi orang-orang yang menghalangi tersebut." Yang kedua, di sini ada pengumpulan dan pencatatan Al-Quran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Setelah beberapa penghafal Al-Quran, banyak yang syahid di medan perang. Contoh yang ketiga, ketika Umar bin Khattab membahas tentang orang yang terbunuh dan pembunuhan itu dilakukan lebih dari satu orang, maka semua pelaku pembunuhan itu dikenai qisas. Yang keempat, talak 3 yang diucapkan sekaligus pada satu waktu dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk. Garis hukum ini ditentukan oleh sahabat Umar berdasarkan kepentingan para wanita.
Karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak 3 sekaligus kepada istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang beradab di tangan pria. Contoh yang kelima, di sini penambahan jumlah rakaat sholat tarawih oleh Umar bin Khattab dan dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadan. Contoh yang keenam, di masa pemerintahan Umar bin Khattab terjadi kelaparan pada masyarakat di semenanjung Arab. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan karena paceklik, ancaman hukuman potongan tangan terhadap pencuri tidak dilaksanakan oleh Umar. Ini berdasarkan pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan masyarakat banyak. Contoh yang ketujuh, penambahan azan sholat Jumat dan penyebaran Al-Quran yang bermushaf Utsmani pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Contoh yang kedelapan, pendapat Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit tentang kakek tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana ayah. Untuk contoh yang kesembilan, ada fatwa Siti Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang perempuan selama 2 tahun. Ia mengungkapkan, anak tidak berada dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Contoh yang terakhir, fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang masa minimal seorang wanita haid selama 3 hari. Itu tadi adalah contoh-contoh dari mazhab al-sahabi atau qaul al-sahabi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa qaul al-sahabi ataupun mazhab al-sahabi adalah argumentasi atau pendapat dari para sahabat Nabi tentang suatu kasus atau peristiwa hukum Islam baru yang diperoleh dari hasil ijtihad mereka. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.